Ya, salam, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran baik? Saya menggunakan equipment yang lain dari yang biasa saya gunakan. Sebenarnya saya kurang sehat hari ini dan saya ingin istirahat total. Itu sebabnya hari ini ada sesi pengajaran. Untuk KIR pun saya batalkan, tidak mengajar hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya konfirmasi dulu apakah suara saya oke? Oke, suara saya oke ya. Nah, jadi sebenarnya saya ingin istirahat total hari ini, tidak ingin mengurus apa-apa karena memang saya sedang kurang sehat. Kemudian saya tadi jam berapa saya buka beberapa pesan yang masuk di Facebook. Kemudian saya membaca postingan yang di-tag ke saya oleh Gus Imron dari AWF itu. Gus Imron ini dulu dia yang menjadi perantara dari Menakem Ali waktu saya tantang Menakem Ali. Tim saya hubungi dia, lalu bukannya dia atur untuk perdebatan antara saya dengan Menakem Ali. Dia sibuk mengajak tim saya untuk berdebat tentang perdebatan. Jadi saya dulu pernah bikin satu sesi live khusus untuk ocehan-ocehannya menanggapi tantangan debat dari saya melalui tim saya kepada dia. Waktu itu dia menjadi perantara dari Menakem Ali. Jadi orang-orang ini kalau disuruh ada di dalam perdebatan yang mereka yakin mereka tidak akan bisa bertahan bahkan 5 menit, mereka akan menciptakan suasana menjadi sedemikian amburadul, menjadi tidak teratur, percakapan yang tidak terarah, sehingga rencana awal untuk perdebatan itu menjadi bubar. Dan memang sampai sekarang, perdebatan antara saya dengan Menakem Ali itu tidak pernah terlaksana. Karena waktu habis untuk mereka berdebat tentang perdebatan. Jadi kalau ada di dalam perdebatan, mendadak mereka mundur 1 juta langkah. Tapi kalau ngoceh tentang perdebatan, oh itu jago. Nah ini Gus Imron. Nah Gus Imron ini dia tag ke saya di Facebook. Saya berteman dengan dia di Facebook. Tag ke saya di Facebook sebuah postingan yang saudara bisa lihat di thumbnail tadi. Apakah kalian yakin menyembah mantan mayat? Itu adalah kata-kata dari Gus Imron. Saudara bisa cek di akun saya di Facebook. Apakah kalian yakin menyembah mantan mayat? Saudara bisa lihat di screen sekarang. Dia posting itu sekitar 5 atau 6 jam yang lalu. Kemudian ada sang debaters juga komentar di situ, Pak Rudi Yohanes. Saya juga berkomentar di situ dan saya mengatakan bahwa postingan itu adalah straw man. Dan kenapa mereka terus-menerus straw man? Karena untuk menyerang Yesus, mereka membaca yellow pages yang penulisnya tidak paham apa-apa tentang siapa itu Yesus. Itu komentar saya, membalas postingannya. Kemudian dia balas, para kafirun ini yang tersisa hanyalah ad hominem. What? Komentar saya itu mengandung argumen, bukan ad hominem. Pertama, saya mencas dia melakukan straw man. Gus Imron, jangan rajin benturin kepala ke lantai, tapi tidak belajar logik. Akhirnya sok-sok mau bicara logik, tapi salah. Komentar awal saya itu mengandung argumen bahwa kamu postingan itu adalah postingan straw man. Dan straw man itu bukan pujian. Itu adalah dosa intelektual. Nanti akan saya buktikan. Kemudian mengatakan bahwa kamu tidak paham apa-apa karena membaca Quran yang juga tidak paham apa-apa tentang Yesus. Itu juga bukan ad hominem karena nanti juga akan saya buktikan. Harusnya kamu bertanya kepada saya apa bukti dari komentar saya. Bukan berkomentar tentang ad hominem. Kamu tidak ngerti apa-apa bahkan tentang ad hominem. Itu bukan ad hominem, goblok. Kalau kamu goblok, memang kamu layak disebut sebagai goblok. Itu kejujuran. Masa kalau kamu goblok saya harus bilang kamu juara kelas? Jadi mari kita bedah
dan memberikan counter attack untuk postingan dari pengikut Allah Subhanahu wa taala dan junjungannya Sang Baginda Muhammad sallallahu alaihi apalah terserah lah itu. Nah, kita mulai dari satu ayat Quran. Saya tidak akan lama-lama malam ini karena seperti yang tadi saya katakan, saya sedang tidak sehat. Saya hanya punya 1, 2, 3, 4, 5 poin. 5 poin untuk postingan singkat itu. Kita mulai dari ayat Quran, surat 6, ayat 108. Di dalam surat 6, ayat 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan dan seterusnya. Nah, kalau saudara baca ayat Quran itu, kelihatannya sekali lagi, kelihatannya Allah Subhanahu wa taala melarang muslim untuk jangan mencela atau berkata-kata buruk, apalagi memaki sesembahan dari agama lain. Kelihatannya begitu. Tapi sebenarnya ayat Quran itu tidak melarang mereka untuk mencaci maki, mencela sesembahan dari agama orang lain. Kita punya narasi mengenai Umar yang menyuruh pengikut pagan itu pergi dan suck the clitoris of Allah. Dia suruh pergi untuk melakukan oral sex dengan alat. Alat itu siapa? Alat itu adalah salah satu dewi yang disembah oleh kaum pagan pada masa itu di Saudi Arabia. Jadi Islam tidak pernah punya larangan bagi para pengikutnya untuk mencela, mencaci maki, menghina sesembahan dari agama orang lain. Jadi kalau you quote ayat ini untuk mengatakan, oh Islam melarang kami untuk mencela. No, ayat ini tidak melarang begitu. Even saya bisa quote bagi kamu beberapa tafsir yang mengatakan bahwa itu bukan larangan absolut bagi muslim untuk mencaci maki, mencela, menghina, dan memfitnah sesembahan dari agama orang lain. Misalnya, ini dari Zamakhsyari. Zamakhsyari mengatakan, alasan mengapa dilarang mencaci agama lain adalah karena perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi umat Islam sendiri, di mana mereka akan membalas dengan mencaci Islam. Dengan kata lain, yang dikatakan oleh Zamakhsyari itu adalah salah satu penafsir Quran yang big daddies lah di dalam di kalangan Muslim. Dengan kata lain, menurut ayat Quran itu, kenapa Muslim dilarang untuk mencaci maki, mencela, menghina sesembahan dari agama orang lain? Karena akibatnya adalah para penganut agama lain akan membalas dengan caci maki bahkan yang lebih hebat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, itu bukan larangan mutlak. Ayat Quran ini hanya melarang muslim jangan caci maki agama orang lain, sesembahan agama orang lain, kalau itu berpotensi untuk mendatangkan balasan caci maki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau kamu lihat bahwa nanti mereka akan membalas kamu, maka jangan caci maki. Itu nasihat dari Quran. Jadi Quran tidak melarang secara mutlak muslim untuk jangan mencaci maki sesembahan Tuhan dari agama orang lain. Tidak. Larangan itu hanya dimaksudkan dengan syarat kalau atau jika para penganut agama orang lain membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau kamu yakin mereka tidak akan balas, maka silakan caci maki, silakan cela, silakan hina. Itu implikasi dari ayat ini. Itu dari Zamakhsyari ya. Saya tambah lagi beberapa kutipan. Ini dari Al-Qasimi. Al-Qasimi mengatakan, selama ditakutkan non-muslim akan mencaci Allah, Rasul Allah, dan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk mencaci sesembahan non-muslim beserta agama mereka. Hal yang sama yang dikatakan oleh Zamakhsyari. Satu lagi, As-Suyuti. As-Suyuti mengatakan, amar ma'ruf nahi mungkar dapat gugur ketika perbuatan tersebut justru mengakibatkan mara bahaya yang lebih besar. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh para penafsir besar di dalam Islam mengenai ayat ini, surat 6 ayat 108.
Yang mereka katakan adalah kalau Allah Subhanahu wa taala kamu tempatkan dalam bahaya karena para penganut agama lain akan mencaci maki dia sebagai balasan karena kamu tidak dapat menjaga mulutmu sendiri, maka jangan lakukan. Dan itu berarti from start Gus Imron telah menyatakan diri terlepas, telah menyatakan diri tidak ingin taat kepada Quran yang melarang dia untuk mencaci maki, mencela sesembahan dari agama lain, karena caci makinya berpotensi untuk mendatangkan balasan caci maki terhadap Allah Subhanahu wa taala, Islam, Quran, dan Muhammad. Dengan kata lain, video semacam ini bukanlah merupakan kesalahan dari menurut pandangan Islam. Karena apa? Karena implikasi dari Quran surat 6 ayat 108 adalah balas aja Muslim kalau mereka mencaci maki kamu, supaya mereka jangan lagi caci maki kamu. Kalau kamu tidak membalas, maka mereka punya segala hak, segala wewenang, segala validitas untuk mencaci maki, mencela sesembahan yang kamu sembah. Jadi supaya mereka stop, maka kamu harus membalas mereka. Begitu, itu logiknya. Dengan kata lain, sekarang saya lebih taat kepada Quran ketimbang dari Gus Imron. Gus Imron tidak taat kepada Quran karena dia sudah tahu verbum veritatis tidak akan diam kalau kekristenan diserang. Akan membalas. Dia sudah tahu, dengan kata lain harusnya dia taat kepada ayat Quranik ini. Tapi karena dia tidak taat kepada ayat Quranik ini, maka sekarang saya yang harus taat kepada ayat Quranik ini untuk membalas, menghantam Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, Islam, dan Quran. Jadi sekarang saya lebih taat kepada Quran dibandingkan oleh Gus Imron, karena Gus Imron itu goblok, dia tidak ngerti tentang Quran, maka dia seradak seruduk. Jadi selamat atas satu postinganmu yang isinya itu penuh dengan cacat dan sesat pikir. Kamu sekarang sedang mendatangkan apa yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat 6 ayat 108. Jadi mari kita mulai. Itu berarti Muslim, kamu tidak boleh datang ke sini dan marah-marah, karena sekarang saya lagi taat kepada Quran kamu untuk membalas apa yang dilakukan oleh Muslim terhadap Tuhan saya, karena Muslim tidak taat, Gus Imron tidak taat kepada ayat Quran ini. Maka sekarang saya yang harus taat kepada ayat Quran ini untuk membalas, melibas Allah Subhanahu wa taala, Islam, Quran, dan Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan apa yang dikatakan oleh Gus Imron di dalam postingan ini. Apakah kalian yakin mentuhankan mantan mayat? Perhatikan, ini sesuatu yang sangat menarik karena sebentar lagi dia akan mencekik leher Allahnya, mencekik leher nabinya, dan membuang Islam jauh-jauh. Perhatikan kata-katanya. Dia menyebut Yesus yang bangkit dari kematian dengan sebutan mantan mayat. Nah, saudara perhatikan, saudara tidak akan keliling kemana-mana mengatakan mantan mayat dengan maksud baik untuk bicara tentang orang yang bangkit dari kematian. No. Semua orang tahu, dan kalau bahasa itu punya meaning, language, kata-kata itu punya meaning, maka sebutan mantan mayat itu tidak punya maksud baik. No. Itu adalah pejoratif. Itu adalah celaan. Itu adalah dimaksudkan untuk mencela, dimaksudkan untuk menghina. Dengan kata lain, sebutan celaan itu digunakan oleh Gus Imron untuk menyebut Yesus yang bangkit dari kematian. Pertama, untuk supaya postingan ini bisa mendapatkan rasionalitas untuk dicela oleh Gus Imron, dia harus mempresupposisikan kebenaran proposisi Kristen bahwa Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia harus mempresupposisikan kebenaran proposisi Injil, the gospel, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Thank you. Karena melalui postinganmu kamu memberitakan Injil sekarang. Yes, Yesus bangkit dari kematian. Jadi kamu mulai sekarang tidak boleh lagi mulut busukmu mengatakan bahwa kami itu penyembah bangkai, penyembah tiang jemuran. No, kami tidak menyembah tiang jemuran. Kami tidak menyembah bangkai. Yesus Kristus mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya.
yang meskipun kamu sebut dengan sebutan celaan, tapi faktanya Yesus memang bangkit dari kematian. Jadi thank you kamu telah memberitakan Injil, membantu orang-orang Kristen untuk menyebarluaskan pesan Injil yang membebaskan itu, bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar iman dari orang-orang Kristen. Thank you. Jadi saya perlu berterima kasih untuk Anda untuk poin itu. Tetapi, dan ini adalah poin berbatu-batunya. Tetapinya itu begini, Mas Gus Imron. Kalau Anda menyebut orang yang bangkit dari kematian sebagai mantan mayat, dan mantan mayat itu pasti adalah hinaan, kata untuk dimaksudkan mencela, maka kamu tidak mencela Yesus. Kamu mencela isi Quran, termasuk kamu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk kamu mencela Muhammad yang percaya kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena begini, Mas Gus Imron. Di dalam Quran, surat 3 ayat 49, apa salah satu mujizat yang dilakukan oleh Isa di dalam Quran? Membangkitkan orang mati. Nah, orang yang bangkit dari kematian, yang Isa bangkitkan itu, kalau memang bangkit dari kematian adalah sesuatu hal yang layak untuk dicela dengan sebutan mantan mayat, maka Isa di dalam Quran yang kamu percaya sebagai nabi, bahkan nabi tanpa dosa, Muhammad itu berdosa seperti orang berolahraga, seperti orang haus minum air. Isa tanpa dosa, holy son, itu sebutan, atau pure son, anak yang murni. Semua orang disentuh oleh setan kecuali Isa. Isa tidak berdosa. Salah satu mujizat yang dilakukan Isa di dalam Quran adalah menghidupkan orang mati. Dan kalau menghidupkan orang mati, orang yang mati itu hidup kamu sebut sebagai mantan mayat, maka salah satu mujizat Isa di dalam Quran adalah menjadikan orang menjadi mantan mayat. Dan itu layak untuk dicela. Kamu tidak mencela Yesus, kamu mencela Isa di dalam Quran. Selamat, kamu baru saja mengubur Quran di dalam kuburan yang sangat dalam. Saya setuju dengan itu. Tapi juga bukan hanya itu. Di dalam Quran surat 3 ayat 49, Isa bilang begini. Saya bacakan bagi saudara. Quran surat 3 ayat 49, Isa bilang begini. Dan sebagai Rasul Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda, mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati, perhatikan klausa ini, dengan izin Allah. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku menghidupkan apa yang kamu simpan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nah, Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Berarti mujizat itu terjadi karena Allah Subhanahu berkehendak untuk mujizat itu terjadi. Menurut teologi kamu, Isa melakukan mujizat itu bukan karena dia Tuhan, tapi karena dia mendapatkan kuasa atas permisi, kehendak, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, siapa yang membuat orang menjadi mantan mayat di dalam mujizat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bangkit dari kematian layak disebut dengan sebutan mantan mayat sebagai celaan, maka selamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu yang tercela dan layak dihina dan layak dicela bahkan oleh pengikutnya sendiri. Selamat Gus Imron, Allahmu terlibat di dalam bisnis yang tercela. Itu sebabnya kamu perlu membuat satu postingan di Facebook untuk mencela Yesus yang bangkit dari kematian, dan kamu sebut dengan sebutan celaan mantan mayat. Saya setuju, Allahmu itu melakukan sesuatu yang tercela, mengikuti logik dari kamu. Jadi you lihat satu postingan singkat, you bukan hanya mencela Isa di dalam Quran. Sebenarnya celaan itu tidak benar-benar untuk Isa, karena dia menjadikan orang menjadi mantan mayat atas izin, atas perkenanan, atas kuasa, atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk bisnis tercela itu, menjadikan orang menjadi mantan mayat? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan bisnis tercela di dalam Quran, menjadikan orang mantan mayat, dan itu layak dihina. Maka siapa yang layak dihina? Oleh Gus Imron. Allah Subhanahu wa taala, thank you Gus Imron, karena dengan satu postingan singkat kamu baru saja mencela Tuhanmu sendiri. Saya sudah bilang, jangan main-main dengan Verbum Veritatis. Jangan main-main dengan kekristenan yang dibela oleh Verbum Veritatis. Setiap kamu mengoceh dan membuka congormu, mencela, menghina, memfitnah, menyerang iman Kristen, saya akan balas dengan balasan yang setimpal. Dan itu ketaatan kepada Quran surat 6 ayat 108. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala terlibat di dalam bisnis tercela itu yang layak dicela oleh Gus Imran? Karena Allah Subhanahu wa taala salah satu, saudara tahu salah satu nama dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ba'its. Al-Ba'its. Apa itu Al-Ba'its? Yang maha membangkitkan. Yang maha membangkitkan. Dengan kata lain, kalau menjadikan orang menjadi mantan mayat, dan mantan mayat itu satu celaan, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan tercela. Dengan kata lain, waktu Muslims menyebut Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya Al-Ba'its, itu adalah salah satu nama tercela yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Permisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu namamu itu apa? Al-Ba'its. Oh, Al-Ba'its yang maha membangkitkan. Tapi menurut pengikutmu di Facebook 5 atau 6 jam yang lalu, menjadikan orang itu bangkit dari kematian, dia cocok disebut sebagai mantan mayat. Dan itu adalah sebutan celaan, sebutan hinaan. Kalau begitu, permisi Allah Subhanahu wa taala, tolong jangan marah. Permisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu namamu adalah menjadikan orang menjadi mantan mayat. Dengan kata lain, engkau melakukan tindakan yang layak dicela dengan sebuah postingan di Facebook. Gus Imron, ini baru 25%. Kamu minum dulu yang banyak. Minum dulu yang banyak. Saudara-saudara, saya sudah kasih link live ini persis di postingannya Gus Imron. Dia pasti lagi nonton sekarang. Minum yang banyak supaya jangan pingsan kamu. Jadi kamu baru saja mengatakan bahwa salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ba'its, adalah nama yang tercela. Saya setuju. Saya setuju. Setuju banget. 27 juta % saya setuju. Itu nama yang tercela. Kalau mengikuti logik dari kamu. Dan bukan hanya itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat orang menjadi mantan mayat? Karena dia adalah hidup kekal itu sendiri. Quran surat 2, surat sapi betina, ayat 255. Quran surat 2, sapi betina, ayat 255, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah kebangkitan, the resurrection, sekaligus the life. Itulah sebabnya dia bisa dan mampu dan able untuk melakukan bisnis yang dicela oleh pengikutnya bernama Gus Imran, bisnis membuat orang menjadi mantan mayat. Itu poin yang ketiga. Poin yang kedua, sorry. Poin yang ketiga. Bentar, saya minum dulu ya. Menyebut Yesus sebagai mantan mayat, meskipun kamu maksudkan sebagai celaan, itu berarti kamu menyatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena dia bangkit dari kematian, maka kamu menyebut dia dengan sebutan mantan mayat. Thank you. Itu yang tadi saya bilang. Thank you, kamu telah menegaskan satu proposisi teologis paling fundamental di dalam the gospel of Jesus Christ, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yes, Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang Kristen, katakan tanpa ragu, tanpa malu, dengan penuh ketegasan dan dengan penuh wibawa, yes, Yesus mati tapi bangkit dari kematian pada hari ketiga. It is the gospel. Itu adalah Injil.
Jadi saya tidak malu loh. Kamu mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian, even kamu menggunakan sebutan celaan untuk bicara tentang kebangkitan Yesus. Nah, implikasinya itu sangat besar. Itu berarti Quran surat 4, 157, 158 adalah garbage. Karena di dalam Quranmu, Isa itu mendadak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pesulap, melakukan trik, melakukan tipu daya, mengubah wajah seseorang, diserupakan, lalu Isa pergi kemana? Diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke surga. Jadi kalau kamu mau mencela Yesus, iman orang-orang Kristen bahwa Yesus itu disebut sebagai mantan mayat, tadi saya katakan kamu harus mempresupposisikan Yesus bangkit dari kematian untuk membuat celaanmu itu mendapatkan rasionalitasnya. Dan itu berarti by implication kamu baru saja menyatakan Quranmu adalah garbage. Dan saya setuju. Garbage. Saya setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian, bahkan even menurut narasi Quranikmu yang tidak historikal itu, Yesus sekarang itu hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, even menurut iman Islami kamu. Dengan kata lain, kematian tidak berkuasa atas Yesus. Itu fakta. Kamu sebagai orang Muslim, saya sebagai orang Kristen, kita sama-sama percaya proposisi itu. Kematian tidak berkuasa atas Yesus. Karena baik kamu maupun saya percaya Yesus sekarang itu hidup. Hidup dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kamu menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Tapi for the sake of argument, menurut iman Islami kamu, Isa sekarang hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menurut perspektif kamu, termasuk menurut perspektif saya, kematian itu tidak berkuasa atas Isa. Nah, nanti saya akan kembali kepada poin itu. Tapi sekarang itu perbandingannya itu sangat-sangat kontras, seperti langit dan bumi antara Yesus dan Muhammad. Muhammad sekarang di mana, Gus Imron? Gus Imron, Muhammad sekarang di mana? Lapuk, di dalam tanah, tidak bangkit-bangkit. Dengan kata lain, makanya saya benar-benar lucu dengan Muslim. Setiap kali mereka ngoceh tentang kekristenan, yang mereka hasilkan adalah beginian. Muhammad itu sudah membusuk di dalam tanah, sudah jadi abu, tidak bangkit dari kematian. Tapi lebih celaka dari itu, Gus Imron, kalau kamu baca narasi kitab suci, kitab-kitab Injil, Perjanjian Baru, termasuk kamu baca Quran, kamu harus setuju bahwa Yesus atau di dalam Quran kamu sebut Isa menghidupi satu kehidupan without sin, sinless, perfect life, hidup yang sempurna tanpa dosa, tidak ada cacat celah sama sekali. Dengan kata lain, kekristenan ketika menyatakan Yesus mati, proposisinya itu jelas. Yesus tidak mati karena kesalahannya sendiri. Yesus tidak mati karena dosanya sendiri. Tapi karena dosa manusia. Itu sebabnya dia mengatakan sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya sebagai ransom, sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus menghidupi satu kehidupan tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah, sinless, pure, perfect, excellent, tanpa noda sama sekali. Dan itu berarti kematian Yesus, seperti pengakuan kepala pasukan itu, adalah kematian orang benar. Kematian orang benar. Nah, kalau Yesus mati dan bangkit sebagai orang benar, Muhammad mati sebagai orang benar atau orang berdosa, Gus Imron? Lupakan aja proposisi bahwa dia sudah lapuk di dalam tanah, tidak bangkit-bangkit. Artinya Muhammad itu adalah mayat lapuk abadi. Lupakan itu. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana cara dan nilai kematian Muhammad?
untuk membuat cerita panjang itu menjadi singkat, kamu baca di dalam Quran surat 69 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Di dalam ayat Quran itu, Quran surat Quran surat 69 ayat 44 sampai 46. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan, artinya memalsukan sebagian kutipan atas nama kami, artinya Tuhan tidak berbicara, tapi dia mengklaim bahwa Tuhan berbicara, dia ngarang pewayuan. Ayat 45, pasti kami akan pegang dia di tangan kanannya, kemudian kami akan potong pembuluh jantungnya. Ayat 46, kami akan potong pembuluh jantungnya, atau yang di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai aorta. Dan surprise, Muhammad pergi ke Khaybar, menyerang Khaybar, merampas harta benda orang-orang di Khaybar, melakukan pembunuhan di Khaybar, dan sebagai balas dendam atas penyerangan itu dan atas pembunuhan dan atas perampasan harta benda itu, seorang wanita Yahudi meracuni Muhammad. Tapi karena dia tidak makan racun itu terlalu banyak, dia tidak mati akibat racun itu persis saat itu juga. Tapi dampak dari racun itu menimbulkan penyakit yang berkepanjangan. 2 tahun, 3 tahun kemudian Muhammad mati, dan menjelang kematiannya hadisnya itu sangat banyak, tapi saya hanya tampilkan salah satu. Sahih Al-Bukhari 4428. Sahih Al-Bukhari 4428. Nabi dalam penyakitnya yang membuatnya meninggal sering berkata, "Oh Aisyah, saya masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang saya makan." Di mana Muhammad? Di Khaybar. Kamu ngapain di Khaybar Muhammad? Menyerang, merampas harta benda dan membunuh. Saya masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang saya makan di Khaybar, dan saat ini saya merasa seolah-olah aorta saya dipotong dari racun itu. Saya bisa tambahkan hadis yang sangat banyak, berjubel-jubel, dari Sunan Abu Daud, dari Sahih Al-Bukhari versi narasi yang lain, dan lain sebagainya, dari Musnad Ahmad, dan lain sebagainya. Saya bisa tambahkan itu menjadi sangat panjang. Tapi saudara perhatikan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muhammad, kalau kamu terbukti ngarang, maka salah satu tanda pasti bahwa kamu ngarang pewahyuan adalah kamu mati dengan cara urat nadi, urat jantungmu, aortamu itu terputus. Itu tanda yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Gus Imron, kamu memilih percaya siapa? Memilih percaya narasi yang dikembangkan di kemudian hari, atau memilih percaya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sebuah kriteria untuk tahu apakah Muhammad itu nabi palsu atau tidak, yaitu cara kematiannya dengan cara aortanya itu terpotong. Dan Muhammad akibat pergi ke Khaybar, dia bukan pergi melakukan kebaikan di sana. Tidak usah kamu datang ke sini, oh mereka pergi mengadakan jamuan makan persahabatan. Dulu saya ingat beberapa tahun lalu, saya pernah ada diskusi dengan salah seorang muslim, dan saya pointing out, memperlihatkan hadis itu. Kemudian, oh enggak, dia pergi ke Khaybar itu ada undangan jamuan makan persahabatan. Kamu pikir orang itu buta huruf semua seperti nabi kamu, jadi tidak bisa baca sumber-sumber kamu. Dia pergi melakukan penyerangan terhadap Khaybar, membunuh orang-orang di Khaybar, merampas harta benda mereka, dan sebagai balasan atas apa yang dilakukan Muhammad dan para tentaranya, Zainab, wanita Yahudi itu meracuni Muhammad. Dan Muhammad akibat dari memakan racun itu, mencicipi racun itu, mendekati ajalnya mengatakan, aku masih merasakan sakit akibat di Khaybar. Aortaku rasanya mau putus atau terpotong. Nah, persoalan kamu mau mengkaitkan aorta di surat 6 ayat 4 sampai dengan 44 sebagai indikasi
yang paralel dengan kematian Muhammad atau tidak kamu setuju, itu poin sepele saya sekarang. Poin saya adalah Muhammad tidak mati sebagai orang benar. Muhammad mati sebagai orang berdosa. Dia mati sebagai seorang yang pergi merampas kehidupan dari orang-orang yang ada di Khaybar. Bukan hanya merampas kehidupan mereka dari keluarga mereka, suami dari istri, istri dari suami, orang tua dari anak-anak dari orang tua. Bukan hanya itu, tapi juga mengambil harta benda mereka. Bahkan saudara tahu, di dalam sejarah Islami, jizya itu adalah uang pemerasan atas nama agama yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat 9 ayat 28-29 itu. Jizya itu diimpos terhadap orang-orang di Khaybar akibat penyerangan dari Muhammad. Muhammad tidak mati sebagai orang benar. Yesus mati sebagai orang benar. Jadi even kalaupun kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan, kamu melihat satu kontras seperti langit dan bumi. Yesus mati sebagai orang benar bukan karena dosanya, tapi meskipun dia tidak berdosa. Dia membawa hidupnya, menaruhnya di atas tunggul pengorbanan itu, difitnah, dipukuli, diludahi, dihina, dicela, dipaku secara terhina di atas Kalvari itu. Kemudian merenggangkan nyawanya dan berkata, tetelestai, sudah genap. Di atas bukit tengkorak itu anak Allah yang kekal, yang menjadi manusia, yang menghidupi satu kehidupan yang sempurna tanpa dosa, tanpa cacat. Dan Quranmu setuju dengan poin itu. Merenggangkan nyawanya demi dosa kita, dosamu, dosa saya, dosa semua orang. Supaya atas pengorbanan, dan itulah yang dipointing oleh Idul Adha yang kamu baru rayakan kemarin. Otherwise Idul Adha itu tidak ada meaning. Supaya melalui pengorbanan dari anak Allah yang hidup tanpa dosa ini, kita mendapatkan satu-satunya jalan keluar. Melalui iman kepada dia, percaya kepada dia, sebagai satu-satunya juru selamat, yang di atas karya penebusannya yang sempurna dan satu kali untuk selamanya itu. Kita meletakkan iman kita untuk hidup dan keselamatan kita. Dan dia mengatakan, barang siapa yang ada di tanganku tidak akan bisa dirampas dari tanganku. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia ini yang memberikan jaminan kepastian keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Muhammad tidak begitu. Muhammad bukan hanya mati dengan tanda-tanda sebagai orang berdosa, termasuk tanda-tanda sebagai nabi palsu. Tapi the last words, kata-kata terakhir dari Muhammad adalah, terkutuklah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. What? Nabimu mati, sudah mau game over, tapi masih terlintas di dalam pikirannya yang berdosa itu untuk mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dan itu ada di dalam hadis. Tidak usah kamu mau bilang apa buktinya. Saya bisa tunjukkan kamu hadis bertonton untuk itu. Yesus mengakhiri hidupnya dengan mengatakan, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu kontras yang sangat jelas. Even anak yang idiot bisa melihat kontras itu. Tapi saya tidak tahu spiritualitas buta macam apa yang menutup otak dan hatimu dan telingamu untuk tidak melihat satu kontras kehidupan yang luar biasa dari the Son of God, the eternal Son of God, anak Allah yang kekal yang menjadi manusia, menghidupi satu kehidupan yang sempurna, Yesus Kristus, dibandingkan dengan manusia yang berdosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Itu poin yang ketiga. Saya tadi bilang saya punya 5 poin kan. Poin yang keempat. Gus Imran, thank you. Dengan postingan itu kamu memungkinkan saya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yes, Yesus adalah Tuhan. Karena begini Gus Imran, kamu ingat nggak dulu kalian pernah sering kali bilang, tunjukkan kepada saya di mana Yesus bilang aku Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan kepada kamu. Dan ini kamu nggak bisa reinterpretasi ini. Tadi saya kasih tahu kamu bahwa di dalam Quran, di dalam Islam, salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Ba'its, the resurrection.
Nama itu tidak bisa digunakan untuk manusia. Nama itu eksklusif, hanya boleh digunakan untuk Tuhan. Itu menurut iman Islamik Anda. Termasuk Allah Subhanahu wa taala juga disebut sebagai the life. Surat 1 Betina ayat 255. Jadi the resurrection and the life. Surprise, surprise. Yesus Kristus. Kalau saudara baca Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, di hadapan kubur dari Lazarus yang sudah mati itu, Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sabar Yesus. Saya pikir itu adalah sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala adalah the resurrection and the life. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Itu sebutan yang tidak boleh digunakan, disematkan kepada manusia biasa, Gus Imron. Yesus mengklaim nama, dan itu kata-kata dari Yesus sendiri, mengklaim nama yang kamu gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam yang lahir 600-700 tahun kemudian. Jadi kamu mau bertanya, di mana Yesus mengaku diri sebagai Tuhan? Waktu kamu bilang Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ba'its, the resurrection, itu apa maksud kamu? Dia adalah Tuhan. Waktu Yesus bilang akulah kebangkitan, itu apa maksudnya? Yesus adalah Tuhan. Waktu kamu bilang Allah Subhanahu wa taala adalah the life, apa maksudnya? Dia adalah Tuhan. Waktu Yesus bilang I am the life, itu apa maksudnya? Dia adalah Tuhan. Jadi selamat. Selamat. Dengan poin ini kita bisa membuktikan dengan sangat gampang Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Karena dia adalah Tuhan, maka kematian tidak berkuasa atas dia. Tuhan yang menjadi manusia, maka kemanusiaannya, dari aspek kemanusiaannya, dia mengalami kematian. Tapi kematiannya sebagai manusia bukanlah kematian yang permanen, kematian yang dikalahkan oleh kuasanya sebagai Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup. Dan even Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 2 ayat 19, "Robohkan bait suci ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari." Dan yang dimaksudkannya dengan kata-kata itu adalah tubuhnya sendiri. Dia karena adalah Tuhan sekaligus manusia, maka ketika kemanusiaannya mati, dia membangkitkan dirinya sendiri. Hal yang sama dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambil nyawaku dari kepadaku. Aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi kenapa Yesus menjadi mantan mayat, Gus Imran? Karena dia adalah the resurrection and the life. The very names yang kamu gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Jadi thank you dengan postingan kamu yang kamu maksudkan untuk mencela dan menghina Tuhan saya, menista Tuhan saya, ternyata itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mulai sekarang diam. Jangan ngoceh lagi tentang iman saya. Satu lagi. Dan ini adalah poin yang terakhir. Tadi saya katakan bahwa di dalam komentar saya terhadap postingan Gus Imron, saya katakan itu adalah postingan strawman. Nah, ini adalah satu komentar yang levelnya agak tinggi. Jadi saudara perlu menaikkan level dari pengertian saudara, understanding saudara untuk mengerti poin ini. Tapi kalaupun saudara tidak mengerti poin ini, tidak apa-apa. 4 poin tadi itu sudah cukup. Tapi ini poin yang agak advance. Saya yakin Gus Imron tidak akan mengerti ini. Tapi anyway, mari kita sampaikan aja. Saya ngopi dulu. Saudara tahu kenapa di dalam Quran surat 5 ayat 75, surat 5 ayat 75, saya bacakan bagi kita sekalian. Quran surat 5 ayat yang ke-75. Di mana surat 5 ayat 75 ini? Bentar. Ya, ini dia. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Biasa memakan makanan, artinya keduanya biasa memakan makanan.
Perhatikan bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda kekuasaan terhadap mereka. Kemudian perhatikan bagaimana mereka dipalingkan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat Quranik itu, apa logik kristologi dari Quran surat 5 ayat 75? Logiknya adalah, kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia makan makanan. Karena dia makan makanan, maka dia bukan Tuhan. Logik yang sama juga digunakan untuk Maria. Maria, kalau dia Tuhan, maka dia tidak mungkin makan makanan. Karena dia makan makanan, maka dia pasti bukan Tuhan. Kenapa begitu? Karena Quran tidak paham apa-apa tentang Tritunggal. Sehingga dia mengatakan bahwa Tritunggal itu terdiri atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa Al-Masih, dan ibunya Maria. Nah, siapa orang Kristen di dalam dunia ini yang percaya begitu? Itu strawman yang pertama. Tapi mari kita lupakan strawman besar itu. Mari kita fokus kepada kristologi. Jadi saudara lihat, bantahan Quran untuk ketuhanan Isa dan ibunya adalah bahwa keduanya biasa makan makanan. Itu bantahan Quran surat 5 ayat yang ke-75. Nah, kalau bantahan itu digunakan untuk kristologi monofisit itu berarti kristologi yang percaya Yesus itu hanya punya satu natur, yaitu natur ilahi. Jadi kristologi monofisit itu adalah kristologi yang percaya Yesus itu hanya punya satu sifat ilahi. Mereka tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Dan kristologi monofisit itu telah dikutuk di dalam Konsili Chalcedon 451. Konsili Chalcedon 451 telah mengutuk kristologi monofisit itu sebagai ajaran sesat. Nah, dengan kata lain, kalau logika dari Quran surat 5 ayat 75 digunakan untuk menyerang monofisitisme, maka itu adalah serangan yang persis di jantung dari kristologi monofisitisme. Yes. Problem. Serangan itu akan menjadi strawman kalau ditujukan kepada kristologi yang ortodoks, yang konservatif, yang tradisional, bahwa Yesus bukan hanya punya satu natur, tapi dua natur, Allah sejati, manusia sejati. Dengan kata lain, keyakinan kristologi, hypostatic union, one person two natures, satu pribadi dua sifat, dua natur, itu tidak ada masalah di dalam kategori kristologi tradisional untuk Yesus itu makan makanan. Oh iya, kita baca di dalam kitab-kitab Injil, Yesus mengalami proses kelahiran, Yesus mengalami proses pertumbuhan, Yesus tertidur, Yesus menangis, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus marah. Segala sesuatu yang manusiawi, kategorinya itu dimiliki oleh Yesus. Yesus adalah manusia sejati, tapi bukan hanya manusia sejati, dia juga adalah Allah sejati. Memiliki sifat keilahian yang sejati. Dengan kata lain, kalau you mengambil bantahan dari Quran surat 5 ayat 75, mereka berdua biasa makan makanan untuk membantah kristologi tradisional. Itu strawman atau bukan? Strawman. Tidak kena sasaran. Kamu meninju bayangan, meninju angin. Nah, karena membaca, itu saatnya saya katakan di dalam komentar saya di Facebooknya itu. Karena membaca Yellow Pages yang tidak paham apa-apa tentang kristologi tradisional, lalu dia pikir dengan mengoceh tentang Yesus menjadi mantan mayat, maka itu membubarkan ketuhanan Yesus. No, itu strawman. Karena Yesus mengalami kematian dan kebangkitan sebagai manusia tanpa meniadakan naturnya sebagai Tuhan. Itulah sebabnya dia bahkan mengatakan, robohkan bait suci itu dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan yang dimaksudkan menurut komentar di ayat itu, Yohanes pasal 2 ayat 19 adalah yang dimaksudkan di situ adalah tubuhnya sendiri. Dan setelah kebangkitannya baru para murid mengerti tentang kata-kata Yesus. Kemudian pasal 10 ayat 18, tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambil nyawaku dari diriku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan sekaligus manusia. Dia adalah God-man, Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Kamu tidak akan ngerti itu, karena kamu harus selalu stuck
terkunci dengan Quran surat 5 ayat 75. Harus selalu terkunci di situ. Dan itulah sebabnya akan selama-lamanya kamu akan menjadi bulan-bulanan tertawaan dan ejekan dan cemoohan ketika ada di dalam argumentasi, arena argumentasi yang rasional. Karena kamu harus refer, menjadikan Quran surat 5 ayat 75 sebagai otoritas. Dan isi ayat Quran ini straw man, artinya Allahmu tidak paham tentang Yesus itu siapa, tidak paham tentang kristologi, dan berakhir dengan mengemukakan sebuah serangan straw man terhadap kristologi. Jadi apanya yang ad hominem dari komentar saya, Gus Imran? Tidak ada yang ad hominem di situ. Itu semuanya logik. Itu semuanya logik. Kamu aja tidak ngerti, makanya kamu pikir bahwa saya sedang menyerang kamu, attacking kamu secara personal. No. Itu logik. Jadi mengkategorikan komentar saya sebagai sebuah ad hominem, itu adalah miskarakterisasi. Kamu salah mengasosiasikan saya. Dan itu berarti kamu melakukan sesat pikir yang lain, yaitu memberikan cap buruk kepada komentar saya, sesuatu yang tidak sesuai dengan konten dan substansi dari komentar saya terhadap postingan kamu. Jadi selamat, kamu baru saja membuktikan diri sebagai pecundang intelektual, kamu tidak ngerti apa-apa tentang logik. Kamu baru saja meng-KO Allahmu sendiri, karena Allahmu terlibat di dalam bisnis membuat orang menjadi mantan mayat. Kamu mencela Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat menurut iman Islamik Anda. Karena Isa melakukan mujizat menjadikan orang menjadi mantan mayat. Kamu tidak taat kepada Quran surat 6 ayat 108, kamu sudah tahu saya akan membalas, tapi kamu maju terus. Artinya kamu tidak taat kepada ayat Quran itu. Saya taat kepada ayat Quran itu dengan membalas apa yang kamu lakukan. Termasuk melalui postingan kamu membuktikan Muhammad nabi palsu karena Isa menjadi mantan mayat, tapi Muhammad menjadi mayat lapuk yang abadi dan mati dengan indikator sebagai nabi palsu, mati sebagai orang berdosa. Yesus mati sebagai orang benar dan bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, postingan kamu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Karena kamu menyebut salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ba'its. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai the life, kebangkitan dan hidup. Yesus menyebut dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya kematian tidak berkuasa atas dia. Bagaimana Gus Imran? Kalau kamu mau memberikan tanggapan, saya persilakan kamu memberikan tanggapan. Tapi pastikan kamu jangan strawman. Jangan strawman. Dan jangan bicara logik dengan saya lah. Nggak usah, jauh-jauh aja lah. Ngoceh aja diam-diam di sana. Nggak usah tek-tek lagi ke saya. Kalau kamu masih mau tek-tek ke saya yang begituan, nanti kita akan bikin yang beginian terus. Oke, saya sampai di sini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jadi inilah yang dilakukan oleh Muslim. Mereka sangat rajin menggali kubur untuk iman mereka sendiri dengan menjadikan kekristenan sebagai sasaran empuk untuk serangan mereka siang dan malam. Dan saya katakan kepada saudara-saudara, jangan mau membiarkan Tuhanmu, imanmu, kitabmu, dan apa yang kamu imani dijadikan sebagai sasaran empuk ocehan, cerewetan, omelan, fitnah, serangan, apapun dari pihak manapun. Kalau ada yang melakukan itu, maka kita punya segala hak yang valid, bukan hanya untuk membela diri, tapi melakukan apa yang disebut dengan counter attack, memperlihatkan defisiensi dari apa yang diimani oleh para antikris itu. Saya sampai di sini, tolong doakan saya karena saya sedang kurang sehat. Kiranya saya segera sehat untuk kita terus melanjutkan pelayanan ini, dan doa serta dukungan dari saudara-saudara sekalian sangat saya hargai dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat istirahat dan sampai jumpa lagi. Salam.